Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kiki Adi Pratama dalam acara Surat Suara Demokrasi Rakyat. Kali ini kita kedatangan narasumber, yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Anna Morinda. Mungkin langsung kita sapa beliau. Halo Mbak Anna. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Untuk para Tribuners, Mbak Ana ini Ketua DPC PDI Perjuangan. Dia pernah berniat untuk membangun Kota Metro, memperbaiki Kota Metro di ajang Pilkada Kota Metro pada 2020 kemarin. Namun setelah mengikuti kontestasi tersebut, sangat disayangkan beliau belum diamanahkan menjadi wali Kota Metro. Nah, mungkin kita akan sedikit korek-korek bagaimana aktivitas beliau setelah melewati kontestasi politik di Pilkada Kota Metro kemarin. Mungkin Mbak Ana bisa disapa dulu bagi para Tribuners kita yang masih ada di rumah menyaksikan secara live streaming. Silakan Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners yang ada di Lampung. Semoga selalu sehat, tetap pakai prokes, semoga tetap gembira dalam menjalani hari-hari positif. Oke. Mbak Ana, kita kan kemarin sudah mengikuti kontestasi politik tuh di Pilkada Kota Metro. Namun memang mungkin kita belum diamanahkan menjadi wali Kota Metro. Bukan berarti itu satu hal yang harus disesali, namun tentu ada sesuatu hal, langkah-langkah yang mungkin kita persiapkan. Apa aja itu mungkin Mbak Ana? Saya harus sampaikan bahwa ketika Anna Fritz maju dalam pilkada, sejak awal yang kita niatkan dan kita berdoa kepada Allah adalah, ya Allah, berikan yang terbaik pada kami untuk Metro, kota yang unggul, cerdas, dan religius. Saya dan Mas Fritz waktu itu bersepakat bahwa menjadi wali kota atau kepala daerah bersama Mas Fritz Ahmad Nuzir saat itu adalah sebagai satu jalan pengambilan kebijakan, namun bukan tujuan utama. Bagi kami tujuan utamanya adalah bagaimana kami bisa berkiprah bersama warga Kota Metro untuk mewujudkan Kota Metro yang menjadi harapan dan cita-cita seluruh warga Kota Metro. Oke, artinya meskipun kita belum menjadi wali Kota Metro bersama Pak Fritz, tentunya karir politik kita masih akan terus berlanjut atau memang berhenti sampai di situ Mbak Ana? Karena kan kita selaku ketua parpol juga nih. Iya, saya adalah aktivis sejak saya kuliah dan kemudian menjadi politisi PDI Perjuangan, dididik dan dilatih oleh PDI Perjuangan untuk mewakafkan kita, pemikiran kita kepada kepentingan rakyat. Bagi saya, politik adalah suatu jalan untuk dapat bermanfaat bagi rakyat. Jadi dengan label apapun, sepanjang itu bermanfaat untuk kepentingan rakyat, kami terus mengedukasi rakyat, itulah sesungguhnya jalan politik. Oke, artinya memang tentu bicara soal politik yang paling banyak kontribusinya untuk masyarakat, begitu Mbak Ana ya? Betul. Oke. Mungkin Mbak Ana, kita kan selaku ketua parpol tentu ada hal-hal yang akan dipersiapkan untuk mungkin menjelang pilkada ataupun pemilu nanti di 2024. Apa sudah ada skema-skema wacana seperti apa Mbak Ana? Tentu saja karena PDI Perjuangan sejak lama, jadi di PDI Perjuangan itu kita setiap akan mengikuti kontestasi baik pileg ataupun pilkada, misalnya kita mengikuti berbagai tahapannya untuk mempersiapkan diri. Tidak boleh ada politisi PDI Perjuangan yang kemudian ketika duduk di bangku legislatif kemudian dia bilang masih untuk belajar. Belajarnya ada di partai politik. Jadi ketika mereka terpilih dan duduk itu mereka waktunya untuk berbakti. Itu di PDI Perjuangan. Sehingga sebagai ketua partai hari ini kami sudah mapping untuk persiapan 2024, utamanya untuk Pilpres dan tentu saja untuk pemilu legislatif 2024. Bagi teman-teman saya yang hari ini memang sudah duduk di fraksi, maupun bagi begitu banyak anak muda yang hari ini bergabung di PDI Perjuangan khususnya DPC Kota Metro,
dalam berbagai hal, ada bidang dan departemen. Sehingga kami sudah mulai untuk melatih mereka untuk bagaimana mereka menghadapi rakyat, mengatasi kepentingan dan kebutuhan rakyat, sehingga nanti ketika mereka maju di pemilu legislatif, mereka jadi sudah memiliki kemampuan untuk berbakti kepada rakyat. Oke, Mbak Ana, kita ketahui juga bahwa PDIP itu di legislatifnya, ya PDI Perjuangan di DPRD Kota Metro itu ada 5 kursi ya Mbak Ana ya? Betul. Ada 5 kursi. Nah artinya meskipun kita belum bisa menduduki kursi wali kota, tapi kita punya anggota praksi gitu ya untuk mendorong bagaimana pembangunan di Kota Metro itu agar terus berjalan. Betul banget. Ya. Apa mungkin kita instruksi kepada mungkin teman-teman yang ada di praksi itu seperti apa Mbak Ana? Sudah sangat jelas bahwa dalam menghadapi pandemi COVID ini, PDI Perjuangan seluruh fraksi di Indonesia itu diminta untuk terus bersama rakyat. Kebijakan-kebijakan pro rakyat dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan ini menjadi titik utama bagi kita dalam setiap aspek kehidupan. Tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga bagaimana pemerintah hadir dalam pendampingan UKM dan memberikan energi positif sehingga UKM kita dapat terus berjalan meskipun masa pandemi. Kemudian kita juga tetap harus menghadirkan kebudayaan kita sebagaimana PDI Perjuangan kemarin di dalam merayakan hari ulang tahun PDI Perjuangan, juga dalam merayakan hari ulang tahun Ibu Ketum kami, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Kami menghadirkan kebudayaan Indonesia tentu disesuaikan dengan prokes dan disesuaikan juga dengan era zaman sekarang 4.0, di mana everything semuanya serba digital misalnya. Kemudian gerakan-gerakan untuk mendapatkan rekor muri misalnya itu juga dengan memperhatikan perkembangan situasi dunia pada saat ini. Pemerintah juga diharapkan untuk hadir dalam bidang kekuatan pangan kita ke depan. Artinya dalam situasi pandemi mungkin produksi pertanian kita turun, tetapi itu tidak boleh kita menyerah. Kita harus gerakkan apa yang kita punya, misalnya dengan memanfaatkan lahan sempit di sekitar rumah kita untuk gerakan para perempuan, sehingga kita tidak perlu mengkhawatirkan cadangan pangan kita meskipun pandemi belum tahu kapan akan berakhir. Oke, artinya memang meskipun kita belum diamanahkan menjadi wali kota, tentu itu bukan menjadi penghalang kita untuk terus bermanfaat atau berkontribusi bagi masyarakat di Kota Metro khususnya gitu Mbak Ana ya. Insya Allah, Ki, ada 5 hal jika kota ingin maju, ada 5 elemen yang harus saling bekerja sama. Kepala daerah itu hanya 1 dari 5 elemen. Dan buat saya dengan Fritz, kepala daerah yang kami tuju itu hanya suatu jabatan yang memudahkan kita untuk membuat kebijakan. Meskipun kita belum diamanahkan untuk menjadi kepala daerah, bagi saya dengan Fritz kami meyakini betul bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menyayangi kita semua gitu kan. Ada 5 elemen yang harus ada di suatu daerah. Yang pertama adalah kepala daerah yang membuat kebijakan, lalu bekerja sama dengan akademisi. Mas Fritz Ahmad Tuzir hari ini sedang kembali kepada dunianya, yaitu akademisi. Kemudian pebisnis dan komunitas, juga pers. Nah, Kiki dan kawan-kawan itu sebenarnya juga setara dengan kepala daerah di dalam membangun daerah dan memberikan kontribusi kepada daerah. Mbak Ana sendiri hari ini kembali membangun bisnis dan kemudian juga menggerakkan komunitas yang diniatkan insya Allah itu juga ingin berkontribusi bagi daerah, khususnya bagi Kota Metro, di mana kami mendampingi para pemuda yang bergabung dengan Kirana God, kemudian juga para ibu rumah tangga yang kemudian punya pendapatan lain-lain, dan kita juga memberikan konsultasi gratis ya kepada UKM kita yang ingin menjalankan bisnisnya. Oke, Mbak tadi bicara soal mungkin bisnis. Mungkin hari ini kita sudah agak mengenal juga bahwa Ibun ya, mungkin yang sering disapa Ibun, Mbak Ana ini itu punya satu usaha yang dilakoni, bicara usaha emas ya kalau tidak salah.
Itu seperti apa sih Mbak Ana aktivitas untuk di bidang usahanya ini? Ya Ki, jadi sebenarnya ini usaha yang udah lama banget. Awalnya karena tahun 2005 suami Mbak Ana tuh selalu ingetin, kamu nabung ya gitu. Nah, sebagai pengusaha istrinya harus tabung gitu. Lalu lama-lama ini menjadi bisnis jual beli, tapi karena waktu itu Mbak Ana sedang memiliki jabatan, tentu Mbak Ana tidak boleh punya pekerjaan sampingan, sehingga usaha ini dikelola oleh anak-anak saja. Nah, hari ini kita mendesain ulang bersama anak Mbak Ana yang pertama, dia masih kelas 2 SMP. Kami meredesain ulang disesuaikan dengan situasi hari ini, disesuaikan dengan sistem digital sehingga kita juga menggunakan aplikasi dengan 2 core sebenarnya, yaitu mendorong para ibu rumah tangga untuk memanfaatkan sisa belanja mereka sehingga mereka berinvestasi dan saving, karena ini penting. Kita nggak tahu sampai kapan pandemi, sementara kita tetap aja harus sekolah anak-anak kita tetap harus bayar listrik, operasional rumah tangga itu tidak turun. Maka kita mengedukasi para ibu rumah tangga untuk mengumpulkan sisa belanja mereka dan kemudian saving emas dengan harga yang murah. Lalu core yang keduanya adalah kami mendampingi para pengusaha yang hari ini mungkin sedang gelisah, modalnya naik, sementara mereka harus mengantisipasi inflasi. Nah, kami mendampingi dengan cara memberikan konsultasi bisnis, konsultasi financing, konsultasi saving dan investasi pada mereka yang terbaik, sehingga mereka bisa mengantisipasi inflasi, bisa mengantisipasi kenaikan modal. Ini penting supaya industri kita, supaya bisnis kita tetap bisa berjalan di kota metro. Kalau putaran uang di kota metro itu tetap stabil, daya beli masyarakat tinggi, maka pemerintah juga akan mendapatkan feedback, yaitu pajak dan retribusi. Nah, itu yang kita lakukan dalam pendampingan di Kirana Gold. Kita lebih kepada edukasi bahwa ada feedback setelahnya terjadi transaksi bisnis, buat kita itu karena rezeki dari Allah. Oke, Mbak Ana, bisnis ini memang sudah ditekuni sudah dari lama Mbak Ana ya, dari 2005 tadi Mbak? Sejak 2005. 2005. Artinya ya, ketika kan kita dulu itu menjabat. Oh iya, berarti itu sempat mungkin belum berjalan, tapi sempat agak sedikit berhenti karena kita waktu itu jadi wakil ketua DPRD gitu ya Mbak Ana ya? Ya, jadi ada beberapa company kita yang sekarang digerakkan oleh anak-anak muda juga. Ada ibu rumah tangga yang pegang satu company kita, kemudian Mbak Ana membangun perusahaan yang lain bersama anak Mbak Ana gitu. Jadi memang setiap tahun kita di sini, di grup kita itu setiap tahun kita membangun bisnis baru, yang kemudian kita latih anak-anak muda atau ibu-ibu untuk menggerakkan bisnis itu. Kita ambil lagi bisnis yang lain, kita bangun lagi, kemudian kita berikan kepada yang lainnya, kita bangun bisnis setiap tahun. Hampir setiap tahun kita membangun setidaknya satu perusahaan baru. Oke, luar biasa. Para Tribuners, itulah sosok Ana Morinda yang tidak ingin berhenti untuk berkontribusi bagi masyarakat, tapi dia justru banyak mendampingi teman-teman di UMKM ya Mbak ya, mendampingi teman-teman yang ada di UMKM. Mbak Ana, itu kan tadi bicara soal bisnis, bicara soal politik. Nah, sebagai politisi Mbak Ana seorang perempuan, sosok yang memang mungkin dahulu banyak orang yang mengira perempuan hanya urusan dapur, kemudian di rumah lah, kurang lebih begitu. Nah, mungkin kalau bagi Mbak Ana sendiri, untuk mungkin anak-anak muda, terlebih dia itu yang mungkin perempuan, itu harus seperti apa sih Mbak Ana? Atau kira-kira seperti apa nih gitu? Memang tidak mudah buat kita untuk membangun stigma. Perlu proses yang sangat panjang untuk membangun mindset bahwa perempuan boleh memimpin suatu kota. Dalam perjalanan pilkada Mbak Ana kemarin, Mbak Ana banyak terima japri. Mbak Ana, saya senang sekali dengan Mbak Ana. Saya tahu Mbak Ana bagaimana memimpin. Saya tahu bagaimana Mbak Ana dengan ibu begini-gini. Nah, tetapi ada kalimatnya, andainya ibu laki-laki. Nggak ada orang yang bisa memilih jenis kelaminnya sendiri. Semua ini berkat dari Allah. Dan buat ibu hari ini adalah proses perjalanan. Bagaimana kita mengedukasi bahwa memimpin sebuah kota tidak boleh lagi dilihat dari jenis kelaminnya. Banyak kota-kota religius di Indonesia, ada Surabaya, Jawa Timur,
kemudian tidak jauh-jauh lah Bandar Lampung gitu kan, yang hari ini dipimpin oleh seorang perempuan. Kita mesti sudah mulai bedakan mana yang kita berurusan dengan syariat agama, mana yang berurusan dengan muamalah. Saya kira sebagai muslim kita harus duduk di alas hukum yang benar. Tetapi Kiki, buat ibu dan kawan-kawan perempuan itu bukanlah hal yang menjadi masalah. Itu justru menjadi energi yang baru buat kita untuk terus mengedukasi masyarakat, membuat mindset, membangun mindset di masyarakat bahwa perempuan dalam menjadi pemimpin, dalam menjadi politisi tidaklah boleh dibeda-bedakan dengan laki-laki. Siti Hadijah, istri Rasulullah, adalah saudagar, pemimpin dari sebuah perusahaan. Beliau adalah CEO yang menjadi panutan kita semua. Tidak hanya para perempuan, tetapi juga para pria dalam menggerakkan perusahaan. Siti Aisyah, ibunya kaum muslimin, adalah orang yang ditetapkan oleh sebagai orang yang menjadi rujukan setelah Rasul tiada. Para sahabat pun bertanya kepada beliau jika menemukan situasi yang sulit. Sejak Islam, saya rasa sebagai perempuan muslim, saya bangga menjadi perempuan muslim. Karena dalam agama saya, dalam agama Islam, tidak membedakan laki-laki dan perempuan dari jenis kelaminnya, tetapi dalam ketakwaannya kepada Allah. Mindset inilah yang Mbak Ana kira harus kita bangun, dan yang membangunnya adalah diri perempuan sendiri. Kadangkala kita tidak mendapatkan insecure dari orang lain, tetapi kitalah justru para perempuan sendiri yang kemudian mengatakan, saya perempuan, saya tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu. Padahal kita ditakdirkan sebagai pribadi yang kuat oleh Allah. Perempuan melahirkan, perempuan haid yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki. Laki-laki dan perempuan dalam perspektif ini, Mbak Ana kira adalah setara. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal perempuan, untuk pengurus di DPC PDI Perjuangan Kota Metro sudah ada berapa persen nih Mbak untuk yang perempuan, Mbak? Kalau di PDI Perjuangan insya Allah ketika ada batasan 30% kita lewat 50%, 40% di tingkatan DPC, PAC dan ranting kita. Oke, artinya memang sudah melewati daripada batas minimal 30% keterwakilan perempuan ya Mbak Ana ya? Ya, jadi alhamdulillah ini adalah jalan panjang kita untuk terus mengedukasi para perempuan untuk tidak takut bergabung dalam partai politik sehingga mereka bisa turut serta di dalam mewarnai kebijakan-kebijakan daerah. Oke. Kita punya 5 anggota dewan, sekarang 2 perempuannya. Dulu perempuannya 3 dengan Mbak Ana, karena Mbak Ana mundur yang menggantikan laki-laki. Oh iya. Ya. Mbak Ana, ini kan mungkin di tengah pandemi, mungkin DPC PDI Perjuangan Kota Metro juga sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial atau memang kegiatan yang sifatnya membantu untuk masyarakat. Nah, itu untuk saat ini ke depan seperti apa Mbak Ana? Ataukah masih ada aktif untuk kegiatan sosial ini atau seperti apa? Insya Allah. PDI Perjuangan merupakan rumah besar rakyat. Kami diperintahkan untuk terus bersama rakyat. Bagi kami kegiatan-kegiatan yang tempo hari dilakukan itu bukan bagian dari kampanye, tetap kampanye pilkada. Tapi memang itu adalah kerja-kerja politik kita di masyarakat. Bagaimana kita untuk terus bersama masyarakat mendampingi mereka dalam menggerakkan bisnis seperti yang hari ini dilakukan oleh Putu, Rido, Bayu, teman-teman PDI Perjuangan yang bergabung bersama-sama misalnya. Bagaimana kemudian kami melihat perempuan-perempuan yang bergabung di PDI Perjuangan, ada Mbak Sunarti, ada Mbak Eltin, ada Mbak Eka yang kemudian mendirikan UKM-UKM untuk menggerakkan perekonomian perempuan di masa pandemi hari ini. Dan mereka juga mendampingi perempuan-perempuan lain. Ini adalah hal yang positif bagi kita. Kenapa? Karena kalau pebisnis biasanya merasa orang lain adalah saingan, tetapi dalam gerakan-gerakan yang dilakukan oleh teman-teman PDI Perjuangan hari ini dalam mendampingi perekonomian masyarakat utamanya perempuan, justru hadirnya usaha-usaha baru adalah
mereka dampingi dan mereka ingin besar bersama-sama. Ini adalah perspektif yang Mbak Ana kira sangat konstruktif hari ini. Dan untuk kerja-kerja sosial lainnya, Badan Penanggulangan Bencana kami selalu siap, badan hukum kami juga selalu siap. Jangan ragu-ragu untuk datang ke DPC PDI Perjuangan. Ya. Untuk pendampingan UMKM sendiri yang Mbak Ana sedang dampingi ada berapa nih Mbak Ana? Untuk yang Mbak Ana hire sendiri ada beberapa puluh ibu yang bergabung dengan Mbak Ana hari ini dengan 3 anak muda tambah 1 anak Mbak Ana yang masih kelas 2 SMP untuk membangun sebuah perusahaan yang tadi kita sebut Kirana Gold. Tapi di luar sana ada begitu banyak badan departemen yang isinya adalah perempuan-perempuan yang mereka bergabung karena merasa saudara seideologi. Hari ini mereka membuat tahu gejrot, kemudian ada kopi inilah, kopi itulah, kemudian mereka menjadi pedagang retail bersama-sama, bergabung bersama-sama, membuat kekuatan ekonomi yang baru di masa pandemi. Karena tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bu Eltin, Bu Sunarti, Bu Eka dan kawan-kawan, Bu Yustati yang bergerak di masyarakat bersama teman-teman lainnya. Hal yang dilakukan oleh Mbak Ana ini lebih sekedar sebagai pemantik, tapi mereka lah yang berada di lapangan kemudian mengaplikasikan apa yang mereka dapat menjadi sebuah kegiatan ekonomi baru yang digerakkan oleh perempuan. Buat Mbak Ana itu lebih istimewa dari yang Mbak Ana bisa kerjakan. Kalau targetnya kemana sih Mbak Ana nih nanti? Maksudnya arah daripada teman-teman yang kita dampingi ini nanti targetnya kemana? Kita berharap begini, kemarin kita lihat bahwa kerja-kerja politik kita selama ini, bantuan-bantuan yang kita support selama ini, itu tetap kalah dengan mohon maaf, kita harus terima kenyataannya bahwa dalam tanda kutip NPWP ya gitu, sehingga akhirnya kita memiliki konsep baru. Kita harus membangun lebih banyak lagi warga kota metro yang kuat secara ekonomi, di mana kita sebagai perempuan-perempuan hadir bersama mereka, tidak hanya memberikan pelatihan juga tetapi pendampingan sehingga mereka bisa menguatkan bisnisnya. Harapan kita dengan para perempuan kota metro yang kuat secara ekonomi, ke depannya ketika pemilu-pemilu orang tidak lagi memilih karena sesuatu yang diberikan, tetapi lebih memilih, lebih terbuka pikirannya bahwa kalau kita mau maju harus memilih orang-orang yang misalnya politisi parpol yang udah bergerak kemudian mendampingi perekonomian mereka. Melihat bahwa sisi ekonomi itu lebih dipertimbangkan untuk dicoblos, maka kemudian para perempuan yang bersama Mbak Ana membangun bisnis-bisnis bersama masyarakat dengan harapan masyarakat yang kuat bisnisnya yang dimotori oleh perempuan akan berkontribusi pajak dan retribusi kepada pemerintah dalam waktu dekat. Tapi edukasi politiknya dalam jangka panjang, masyarakat yang sudah kuat secara ekonomi, mereka tidak lagi mempertimbangkan memilih para pemimpin atau para wakilnya karena motif ekonomi, tetapi mereka akan melihat bagaimana program. Ini kerja politik jangka panjang Kiki, tapi kami tidak akan pernah berhenti untuk terus bersama masyarakat belajar dan saling belajar. Oke, itu apa Pak? Para pemirsa Tribuners, artinya sosok Anna Morinda ini punya target kerja politik jangka panjang, terlebih untuk membangun ekonomi kerakyatan, kemudian kemampuan para anak-anak muda yang ada khususnya di kota metro, yang sehingga nanti kemudian anak-anak muda itu tumbuh menjadi orang-orang yang hebat, yang mampu untuk membangun kotanya menjadi kota yang lebih maju, begitu Mbak Ana ya. Oke, Mbak Ana, ini kan kita sudah diskusi hampir ada 20 menit, mungkin ke bab pemerintah, maksudnya bagi sosok Mbak Ana sendiri apa sih mungkin imbauan atau mungkin saran mungkin kepada pemerintah kota metro yang hari ini baru mengawali ya proses pemerintahannya, itu mungkin apa yang bisa kita sampaikan Mbak Ana?
Mbak Ana tidak ingin menghimbau atau menyarankan apapun sebenarnya, tetapi Mbak Ana dengan kawan-kawan ingin berfokus tentang hal-hal apa yang bisa kami lakukan untuk masyarakat Kota Metro. Sebagaimana tadi sudah Mbak Ana sampaikan di awal, Mas Frit hari ini selain juga sebagai dosen kembali ke dunia akademisi, beliau juga tetap aktif dengan gerakan-gerakan MKC-nya. Sementara Mbak Ana selain sebagai pebisnis, kita juga menggerakkan kembali sedulur Ana dalam untuk gerakan-gerakan UKM dan aktivis-aktivis lainnya, gerakan-gerakan aktivis lain. Saya kira daripada kita memberikan masukan, lebih baik kita memberikan kinerja-kinerja yang nyata pada hari ini. Artinya kita memberikan satu bentuk perbuatan yang memang ada konsekuensi nanti di kemudian hari ya Mbak Ana ya. Ya, saya kira gerakan-gerakan konkret hari ini lebih bermakna daripada kata-kata. Iya, gerakan konkret. Oke, kalau begitu terima kasih kepada Mbak Ana yang sudah berkenan untuk hadir dalam kesempatan ini dalam acara kita, acara Suara Demokrasi Rakyat di Tribun TV. Mbak Ana, mungkin satu lagi bisa dikasih closing statement bagi para pemirsa untuk seperti apa ke depan nanti Mbak Ana inginkan atau berikan saran dan masukan kepada teman-teman khususnya untuk kaum perempuan juga gitu. Boleh gak agak panjang sebelum closing statement? Boleh. Ya, jadi kehidupan kadang tidak sesuai dengan rencana kita, tapi yakinlah bahwa rencana Tuhan adalah sebaik-baiknya perencanaan. Hari ini Mbak Ana dengan sedulur Ana semuanya memaknai perjalanan pilkada kemarin itu seperti dua roda sepeda yang sedang berjalan menuju tujuannya, yaitu kita berharap Metro yang unggul, cerdas, dan religius ke depannya, kekuatan ekonomi perempuan, kekuatan ekonomi yang digerakkan oleh kaum muda. Hari ini kita berharap anak-anak muda Kota Metro tetap positif meskipun masa pandemi kita harus tetap produktif. Hari ini kita berharap para perempuan Kota Metro memiliki semangat, harus move on, nggak boleh kita bersedih hati terlalu lama karena Tuhan memberikan pandemi ini untuk menjadikan kita kuat, untuk memberikan kita kesempatan memperbaiki diri kita, memperbaiki kehidupan kita. Mari kita maknai hal-hal yang melambat dalam kehidupan kita. Sebagaimana seorang yang menyetir di jalan tol dalam keadaan ngebut dan kemudian dia masuk ke rest area untuk sholat, untuk mandi, untuk makan nasi padang yang banyak, cek mesin, cek ban, cek BBM, sebelum kemudian memulai perjalanan panjang dan ngebut kembali. Tetap be positif. Keep spirit, tetap dengan prokes, tetap kita harus antisipasi, kita tetap harus kuat menghadapi pandemi ini. Kita terus belajar, kita hidup di era 4.0, tidak ada yang jauh pada hari ini, karena semua bisa dicapai dengan digital. Yakinlah, Tuhan adalah sebaik-baik perencana. Untuk seluruh warga Kota Metro, I love you. Dan untuk semua yang cinta Metro, semua mari berkontribusi untuk Kota Metro. Terima kasih Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi para Tribuners, sosok Ana Morinda kita sudah ketahui, kemudian bagaimana langkah-langkah politik beliau untuk ke depan, dan sudah ada kiat saran dan masukan bagi kita semua. Mungkin itu. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, izin les. Sukses Kiki. Oke, bagi para Tribuners, itulah tadi diskusi kita dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Metro, Ana Morinda. Saya Kiki Adi Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.